Raden Ayu Ira Wibowo Wirjodiprojo atau biasa dikenal dengan Ira Wibowo merupakan aktris senior berkebangsaan Indonesia. Lahir di Berlin 1967, artis Bastaran Jerman dan Jawa ini kembali ke Indonesia pada tahun 1982. Mengawali karirnya di dunia hiburan dengan menjadi seorang penari di Sanggar GSP milik Guru Soekarno Putra, beliau membintangi film layar pertamanya di tahun 1984 yang berjudul Pencuri Cinta. Sejak saat itu, nama Ira semakin melejit. Walaupun Ira sudah berkepala 5, ia memiliki jiwa bak kawula muda. Ira dalam setahun dapat membintangi 2, bahkan 3 film dalam sekaligus. Akhir-akhir ini, ia dikenal sebagai sosok bunda pada film Dilan 1990, Dilan 1991, dan Milea Suara dari Dilan. Halo Tante Ira, gimana kabarnya? Baik. Gimana kamu sendiri, sehat? Sehat-sehat. Kiana udah kayak Dilan belum nih pakai jaket-jaket jeans kayak gini? Iya, mirip. Tapi nggak ada yang CD-nya kulit, jadinya yang kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Iya Tante, gini Tante. Kan di masa pandemi ini kan banyak orang, banyak pelaku-pelaku seni yang mungkin stop dulu ya karena lagi ada COVID. Tapi kan akhir-akhir ini udah mulai kembali lagi ya, udah mulai ada syuting, mulai ada pekerjaan lagi. Nah, sekarang Tante kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Tante baru aja selesai syuting film layar lebar. Gitu. Jadi memang kali ini persiapannya beda banget ya dari yang kita lakuin selama ini gitu. Jadi ini persiapannya udah dari bulan April. Jadi bulan April, Mei, Juni itu kita persiapannya semuanya online gitu. Readingnya kita juga ya pakai Zoom kayak gini, terus latihan. Even kita juga di situ ada banyak adegan dansa nari-nari gitu. Waduh. Itu kita juga itu dari juga rumah. Online di rumah. Jadi kirim itu. Lumayan sih, walaupun pasti jauh lebih seru kalau ketemu kan. Yeah. Tapi ya gimana, waktu itu kondisi memang masih belum memungkinkan, jadi kita di rumah masing-masing, nanti dikirimin materinya, dance-nya seperti ini, terus kita latihan sendiri, kita rekam, kita kirim balik, kayak gitu. Nah itu selama 2 bulan tuh kayak gitu. Terus bulan Juli baru kita udah ketemu, Juni-Juli lah, kita udah yang reading yang tatap muka gitu ya, sama latihan dance bener. Nah itu semua sebelumnya itu harus swab test. Semuanya jadi benar-benar sesuai protokol ya. Banget. Dan itu ada tim sendiri, ada tim anti COVID-nya sendiri gitu di produksi kita. Mereka yang benar-benar jagain, pokoknya setiap hari datang tuh waktu udah mulai syuting, itu datang langsung ukur suhu, cuci tangan, terus dikasih vitamin, terus kayak polisi deh, cuman jalan dari sini ke situ aja tuh kalau nggak pakai masker langsung dimarahin gitu. Karena kan banyak pergerakannya kan, rame kalau syuting kan ya. Banyak krunya, banyak yang berperan di situ. Nama filmnya yang judulnya Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Kapan tuh rilisnya? Sutradaranya Gina Esnur yang kemarin bikin 2 Garis Biru. 2 Garis Biru. Kapan kira-kira tayangnya? Belum tahu. Habis bioskopnya kan juga belum tahu pasti nih kapan bukanya. Terus film yang antri juga udah banyak sekali kan, karena berbulan-bulan bioskop tutup. Yang tadinya udah punya tanggal tayang tanggal sekian, semuanya mundur. Tapi kan juga banyak yang masuk ke streaming. Kalau ini belum ada rencana streaming ya? Enggak sih, kayaknya tetap mau bioskop. Iya, tapi kan Tante ini emang keluarganya kebanyakan artis-artis semua ya. Saudaranya Tante main film, keponakan Tante main film, anak Tante pun juga di entertainment juga jadi DJ. Ini emang dari dulu itu Tante ditanamkan untuk jadi artis atau gimana nih? Awal mulanya gimana sih? Waktu itu kan jadi penari kan ya di Sanggar. Benar, sebenarnya sama sekali enggak gitu. Cuman emang kita seneng seni gitu. Papahku dia penari Jawa gitu. Kalau mama dulu sempat modeling waktu masih di Jerman, di sini juga sempat. Jadi emang seneng dunia seni aja. Walaupun aku juga nggak pernah terpikir bahwa satu saat akan lari ke dunia film tuh nggak kepikir sama sekali. Tapi ya mungkin emang udah jalannya aja kayak gitu ya. Jadi dulu tuh sebenarnya aku lagi nganterin sahabatku yang memang penari, namanya Linda Humar. Dia dulu penari balet terkenal di Indonesia.
dia lagi latihan di Suara Mahardika. Mereka mau bikin pertunjukan besar di JCC, dulu namanya Balai Mas Sidang. Guruh ya? Mas Guru Soekarno Putra. Aku cuma nganterin karena aku lagi nginep di rumahnya dia gitu. Pas kok ya hari itu kebetulan ada satu penari yang baru tahu bahwa dia ternyata hamil. Gitu. Nah, karena dia hamil, dia nggak bisa ikut pagelaran ini gitu, nggak bisa ikut show yang besar ini. Jadi mereka butuh penari pengganti. Terus kata Linda, ini teman saya dia ini balet juga loh gitu. Dulu dia nari loh balet gitu. Terus ya udah coba nari di depan kita gitu. Terus disuruh ikutin gerakannya, disuruh improvisasi. Ya udah dari situ terus akhirnya ikut di pagelarannya Mas Guru Soekarno Putra gitu. Nah, terus bisa masuk film. Iya, masuk ke film. Nah, kalau pagelarannya Mas Guru itu dulu, kalau yang besar yang di JCC itu, di tengah-tengahnya tuh supaya penarinya bisa ganti baju, bisa istirahat sebentar, itu selalu ada warkop tampil gitu, warkop yang asli. Jadi Mas Dono kasih intro itu ya kan. Tahu kan? Kamu tahu kan warkop ya? Ada Indro warkop juga. Nah, oh iya ya bener. Nah, terus waktu itu tiba-tiba Mas Dono nanya gitu, Ra, kamu main film mau nggak? Gitu. Nah, karena yang ngomong itu pelawak, jadi aku pikir dia cuma bercanda, cuma ngeledek aja gitu. Aku bilang, oh iya serius. Boleh. Nggak taunya serius. Gitu. Padahal beneran, aku pikir ngeledek aja bercanda gitu. Ternyata serius. Terus setelah selesai pagelaran, produsernya telepon gitu, ngajakin syuting. Ya udah, terus mulai deh dari situ. Film pertama Tante apa namanya? Judulnya Pencuri Cinta. Itu film kayak komedi remaja gitu. Kan Tante dulu itu kan bersama Mas Guruh ya di Sanggar GSP, dan Mas Guruh itu kan diketahui banyak banget mencetak artis-artis yang berkualitas gitu ya kan. Nah dulu itu pada saat di masa-masa Tante bersama Mas Guruh, seperti apa sih sosok Mas Guruh itu? Mas Guruh itu dia memang satu luar biasa disiplinnya gitu. Dia juga menuntut dari semua anak buahnya, dari semua penarinya juga kita semua harus sangat disiplin. Kita harus sangat Indonesia gitu. Pokoknya ya berbahasa yang Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Ya, terus juga kayak penari perempuannya itu dituntut harus bisa nyunggar sendiri, pasang konde sendiri, apa semua pakai kain yang benar, tahu yang benar dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan dan sebagainya gitu loh. Jadi dia juga benar-benar ngajarin budaya Indonesia juga gitu ke kita. Jadi bukan cuma urusan nari aja, tapi juga kecintaan terhadap budaya Indonesia. Berarti kalau misalnya orang-orang yang mau sukses seperti Tante ini, kita harus disiplin orang-orangnya dan harus benar-benar bisa semuanya mandiri dan tepat waktu juga ya. Iya, di situ. Dalam apapun ya, gitu, mau juga sekolah atau mau dalam bekerja, dalam hidup sehari-hari, kita akan bisa maju kalau kita disiplin. Berarti banyak sekali kan emang pesan-pesan kehidupan yang sangat penting yang Tante dapatkan dari Mas Guruh tadi itu ya. Tapi kan emang Tante ini udah berkarya dari lama banget ya, dari tahun 1980-an kan ya waktu itu. Iya, 84 ya. 84. Dan sampai sekarang masih sering banget dipakai, masih banyak banget produser-produser yang masih memperhitungkan Tante loh. Bahkan kan sampai sekarang ini masih sering main-main film layar lebar. Itu kok bisa Tante ya selama ini loh. Kan banyak loh artis-artis senior yang mungkin dulunya eksis, tapi sekarang sudah mulai jarang kedengaran. Tapi tidak dengan Tante. Sampai sekarang masih sangat ikonik gitu. Iya, nggak tahu juga sih, tapi yang pasti Tante bersyukur banget gitu karena Tante memang mencintai pekerjaan ini gitu. Jadi Tante merasa beruntung sekali, bersyukur sekali dikasih kesempatan untuk bisa terus berkarya di dunia yang memang Tante cintai gitu. Dan ya mungkin karena saking cintanya jadi dedikasinya juga full gitu kan. Ya kalau kerja juga disiplin, kemudian berusaha untuk jadi orang yang memang
enak untuk diajak kerjasama gitu, nggak apa ya nggak nyusahin lah pokoknya repot gitu. Easy going Gitu. aja. Satu easy going, terus juga tepat waktu gitu kan, itu juga kadang-kadang jadi masalah gitu di dunia film. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Ya karena kan mungkin banyak juga artis-artis yang kemudian karena udah terkenal jadi lupa diri, jadi mau telat lah, mau apa. Tapi Tante tetap profesional ya sampai sekarang ini. Berusahanya sih begitu, ya. Ya, terus kan kemudian kan Tante ini dapat mempertahankan eksistensinya dengan film Dylan salah satunya kemarin ya. Itu gimana sih Tante ceritanya jadi bundanya Dylan gitu? Awalnya Tante udah tahu ini dari novel gitu kan, dan novelnya sukses. Cuman Tante nggak tahu bahwa ternyata fansnya Dylan itu garis keras gitu loh. Jadi waktu pertama kali Iqbal terpilih jadi Dylan, itu kan sempet heboh banget gitu. Ada yang bilang nggak cocok loh apa gitu, pokoknya rame banget gitu. Nah itu Tante baru gitu, aduh kalau ternyata nanti menurut mereka juga Bunda Dilan nih nggak cocok nih Ira Wibowo jadi Bunda Dilan atau gimana ya gitu. Itu tadinya nggak ngeh bahwa segaris keras itu fansnya gitu. Tapi ya bersyukur sekali ternyata ya kita semua akhirnya mendapat tempat di hati penggemarnya Dilan gitu ya, Dilannya sendiri, yang Mileanya, ya bundanya gitu, semuanya kayaknya akhirnya bisa memenuhi mungkin bayangan atau imajinasi pembaca novelnya gitu. Jadi mereka juga cukup happy lah gitu. Sampai kan orang juga banyak yang baper ya sama Tante ya waktu itu pada saat mainnya, dan itu sangat mendalami sekali karakter keibuannya, dan biarpun Dylan tuh ceritanya anaknya nakal, tapi Tante di film itu ya tetap dengan lemah lembut, tetap dengan baik-baik ngomong sama Dylan-nya. Makanya mungkin si sosok Dylan ini biarpun dia anak geng, anak nakal, tapi tetap romantis dan lembut kalau sama perempuan. Iya, dia sangat menghormati orang tuanya, anaknya juga hatinya memang baik gitu, walaupun ya dia ya itu kayak kamu bilang kan, anak motor lah, ngegeng apa, tapi dia sebetulnya anak baik juga. Dan yang Tante seneng tuh sosok bunda itu juga agak lain gitu cara dia mendidik anaknya gitu. Jadi nggak yang dia banyak kasih kepercayaan, kalau dia mau tegur anaknya dia benar-benar bilang gitu bahwa bunda mau marah nih gitu, kayak unik gitu. Atau kalau dia mau sesuatu, misalnya mereka lagi mau makan gitu, dia nggak langsung juga yang Dilan atau Disa tolong panggilin kakak kamu atau apa gitu, enggak, tapi kita mau makan nih, apa bunda yang ke atas atau gitu. Nah di situ anaknya langsung muncul kesadaran, oh biar aku aja yang panggilin gitu loh. Jadi kayak dipancing secara nggak langsung, tapi anaknya dididik dengan ya itu gitu, dididik ke arah yang baik tapi tidak dengan menyuruh atau menggurui. Tanpa disuruh, jadi udah ada kesadaran sendiri gitu ceritanya. Kesadaran. Tapi kalau misalnya Tante ini menjadi ibu Dylan beneran ya di kehidupan nyata ya, kalau ada anak kayak gitu Tante akan ngapain sih? Cara nyikapinnya gimana sih Tante? Iya, kalau Bunda Hara itu kan dia orangnya lebih agak preman ya sebenarnya ya gitu. Kayak kalau misalnya ada yang jahatin Milea kan juga kalau Bunda tahu Bunda granat tuh rumahnya atau gimana, komentarnya kayak gitu. Kalau Tante kan nggak mungkin. Ya Tante juga berusaha sih sama anak-anak tuh kayak sama sahabat gitu. Jadi mereka juga bisa dengan hati yang plong dan rasa percaya bisa cerita. Jadi udah kayak temen gitu. Jadinya nggak ada perasaan deg-degan atau perasaan yang segan-segan gitu buat ngobrol sama orang tua. Takut untuk ngomong gitu. Lebih baik kan ngomong, ya udah nanti kita cari solusinya gitu. Sama-sama gitu. Tapi kan tadi itu rambutnya kan rambut pendek tuh. Itu memang bener-bener dipotong atau pakai wig Tante? Nah, itu pakai wig. Pakai wig. Terus Tante, di film Dylan tadi ini kan kemarin Tante udah main 3 kali ya, dari Dylan yang pertama, Dylan yang kedua, sama juga ada terus dari Milea kan ya. Tadi malam juga dipasang kan filmnya di salah satu televisi swasta kan. Tiga-tiganya sekaligus gitu maraton. Jadi banyak banget yang komen di Instagram gitu, ngirim IG story-nya gitu. Wah, seru.
Masih banyak banget yang seneng banget sama filmnya ya. Ya, iya. Katanya ya itu ratingnya paling tinggi tuh kemarin yang Milea. Waktu itu sampai berapa juta tuh penontonannya filmnya? Kalau Dilan yang pertama tuh 6,3-an. Terus yang kedua kalau nggak salah 5 jutaan. Nah yang terakhir nih 3 juta lebih. Cukup banyak juga ya. Terus next ini untuk masing-masing tahun dia yang tertinggi. Gitu. Iya. Terus next ini Tante mau ngapain lagi nih? Selain film tadi itu? Sementara sih baru itu yang udah siap ya, yang Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Nah ini ada rencana mau film lagi di akhir tahun, tapi ya masih dalam perundingan dan persiapan gitu. Jadi belum 100%. Tapi mudah-mudahan jadi. Karena ceritanya juga menarik. Terus ya kepengen sih. Tapi kita lihat lah. Karena emang kalau Indonesia tuh kan paling banyak mungkin ratingnya tinggi-tinggi untuk yang drama-drama ya. Tapi drama tetap juga ada nilai moralnya. Jadi bukan yang benar-benar asal-asal drama doang. Nah, ini kan Tante sudah hitungannya artis senior ya. Tapi masih banyak orang-orang yang kenal sama Tante. Nah, ini mengapa saya pengen interview banyak artis-artis senior. Karena mungkin banyak mereka yang sebenarnya bagus, tapi sekarang ini jarang terdengar. Jadi supaya orang-orang generasi sekarang juga bisa tahu, bisa kenal sama artis dulu juga. Nah, dari Tante ini yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, jam terbangnya ini, pesan Tante apa nih untuk generasi-generasi sekarang? Tante tuh seneng banget lihat anak-anak muda kayak kamu gitu ya, yang kreatif, yang sudah mulai berkarya, yang punya minat besar terhadap kemajuan banyak hal sih gitu ya terhadap care terhadap lingkungan atau terhadap generasinya sendiri, ataupun ya kayak kamu sekarang juga kamu mau memperkenalkan generasi yang lama ke generasi yang sekarang gitu kan. Jadi kepeduliannya itu luas gitu. Kadang-kadang kan mungkin kita apalagi kalau masih sibuk sekolah atau gimana, pikirannya ke situ aja gitu. Memang fokus itu penting, tapi juga nggak boleh lupa bahwa hidup ini kan ada begitu banyak hal di dalam hidup ini yang bisa menjadi hal yang menarik dan yang bisa memperkaya hidup kita gitu, hidup kita dan hidup orang lain. Betul. Jadi kita juga nggak boleh lupa dengan orang lain juga, karena kita kan adalah makhluk sosial. Semuanya itu saling bersangkutan, saling membutuhkan. Tante kagum banget juga sama kamu gitu, yang di usia muda tuh udah sangat menyadari itu gitu, dan bukan cuma sekedar sadar tapi juga melakukan sesuatu gitu, bertindak gitu. Jangan lupa juga kagum sama Tante. Tante ini biarpun sudah berumur masih tetap energik dan masih tetap hitungannya jiwanya masih kayak jiwa muda juga loh ya. Iya, harus dong. Awet muda lagi. Makasih Tante ya. Thank you ya udah nyempetin di waktu yang sangat sangat padat ini, jadwal padat Tante. Iya, sukses juga selalu buat kamu ya. Buat acara ini juga. Thank you Tante. Makasih ya. Bye-bye. Sehat-sehat ya.